Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Apa kabar semua? Alhamdulillah baik Bu. baik Bu. Baik Bu. Ini tadi habis kuliah ya? Iya Bu. Oke. Mari sebelum kita mulai kuliah pengantar pendidikan, hari ini kita mulai dengan berdoa ya. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk yang muslim silakan kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup? Oke. Meskipun baru ada 21 mahasiswa dari 32 yang seharusnya, kita mulai saja. Karena kalau kita terbiasa memulai mundur itu, artinya saya tidak menghormati teman-teman yang sudah on time. Sebenarnya Mbak Anissa Solehah itu udah tahu, dia udah saya kasih tahu 10.30 dia masuk 10 sebelumnya gitu, sebelum 10.30. Ya, terima kasih kalian yang sudah masuk duluan, dan yang belum juga mungkin ada kendala sinyal ya, karena ya begitulah sekarang sinyal. Tadi juga saya ngajar di kelas lain juga sempat keluar waktu ngajar karena tiba-tiba laptopnya tidak mau share, terus dia mati gitu, muter-muter, dan saya harus keluar. Jadi kita tetap berupaya disiplin, tapi kita ya harus saling memaklumi satu dengan yang lain, oke? Oke. Sudah buka Google Classroom semua? Oke. Jadi terima kasih. Setidaknya kalian sudah tahu apa yang akan kita pelajari hari ini untuk perkuliahan kita. Dan perlu saya sampaikan, memang kalau di RPS tuh mestinya kita hari ini belajar tentang sistem pendidikan Indonesia. Tapi saya merasa ada hal yang perlu kita pahami dulu bersama, kita pelajari bersama tentang pendidikan dan manfaatnya untuk manusia dari berbagai sudut pandang teori-teori pendidikan dari barat. Yang kenapa kok dari barat? Karena teori-teori pendidikan, pandangan-pandangan barat itu juga mempengaruhi kita orang-orang timur gitu. Dan nanti akhirnya setelah kalian paham tentang teori pandangan pendidikan barat, saya akan mengajak kalian untuk merefleksikan dengan apa yang terjadi di negara kita sebagai sebuah negara yang ada di timur gitu ya. Sudah siap untuk mulai? Oke. Baik. Meskipun masih ada beberapa mahasiswa, tolong dicolek-colek ya di grup ya, suruh segera masuk. Tapi kita mulai saja karena saya juga ada jadwal lain, nanti kalau kita molor, nanti molor juga yang lain. Sudah tampakkah di layar kalian? Sudah. Oke. Baik, bismillah. Sebelumnya saya akan merefleksikan hasil jawaban kalian yang disubmit di Google Classroom. Saya melihat dari jawaban-jawaban kalian secara umum ya, baik di kelas yang satunya dengan kelas ini juga sama. Secara umum kalian memahami tentang apa sih yang dimaksud dengan pendidikan. Jadi intinya kita tidak boleh menyalahkan orang lain ketika orang lain mempunyai pandangan yang berbeda dengan kita tentang pendidikan. Yang penting semua itu ada dasarnya. Kemudian yang kedua tentang peraturan kita dalam belajar ya, dalam belajar ada beberapa yang tidak komen di kelas ini juga, tapi ada juga yang komentar, dan yang saya tujukan yang ini tentang on cam ya. Mahasiswa merasa tidak sendirian ketika dia on cam, artinya dia merasa memang sedang belajar gitu. Beda ketika kalian off cam, kecuali misalkan tadi ada yang izin saya off cam Bu karena sinyalnya lemot, dipersilahkan. Sekali lagi, sama seperti yang saya sampaikan minggu lalu, saya akan mempercayai apapun yang kalian katakan gitu ya. Jadi silakan dibuat nyaman untuk belajar. Kalau sepanjang pengalaman saya ketika belajar akan masuk ke pikiran kita itu kalau kita serius. Nah, salah satu untuk membuat kita serius adalah ketika kita merasa diperhatikan oleh orang lain dan juga kita memperhatikan orang lain gitu, saling memperhatikan gitu ya. Kemudian
mayoritas mahasiswa juga setuju dengan adanya kemerdekaan berpikir dalam proses perkuliahan kita ini. Tetapi ada yang dikhawatirkan oleh mahasiswa bahwa meskipun bebas berpikir, tetap perlu diarahkan mana yang benar supaya nggak salah pilih. Saya sampaikan pada kalian, tidak perlu khawatir bahwa proses pembelajaran kita 1, 2, 3, 4 dalam proses pembentukan konsep saya masih mengeksplorasi pola pikir kalian. Dan untuk mana yang benar, mana yang salah, sekali lagi saya bukan orang yang akan menentukan kamu benar, kamu salah. Semua orang itu pasti benar dengan reasonnya masing-masing. Hanya saja yang menjadikan patokan mana benar mana salah itu adalah nilai ya. Karena kita orang Indonesia, pastinya nilai-nilai itu, oke Mbak Tiara, nilai-nilai itu pasti harus didasari oleh nilai sosial di Indonesia, nilai agama yang kita percayai, dan nilai-nilai universal lainnya gitu ya. Itu tenang saja, nanti akan kita selesaikan, kita fikskan di akhir perkuliahan kita yang ke-14. Sekarang marilah bereksplorasi terlebih dahulu ya. Jangan menutup jangan menutup dulu apa yang ingin kamu katakan saja. Yang ingin dilakukan, lakukan saja, tentunya dalam konteks pembelajaran ya. Jadi don't worry gitu. Kemudian untuk menulis file tugas, saya harap kalian sudah mulai mengubah ini ya. Kalau ada kuis, saya akan berusaha setiap perkuliahan itu ada kuis ya, tidak berupa tes ya. Nah, sebagai bukti keaktifan dan kehadiran juga ya. Walaupun kalau kehadiran saya sudah bisa ngecek sekarang ada 29 mahasiswa hadir, dan namanya juga saya bisa buka dan di record siapa yang ada di sini, yang nggak kelihatan siapa, jadi nggak usah. Oke Mas Rizal, mau off cam karena jaringannya jelek. Ini ya, di sini ada ternyata 30 itu 28 mahasiswanya. 28 ya mahasiswanya ya. Ya, sorry ya. Kemudian selanjutnya untuk perkuliahan kita hari ini mestinya kita belajar tentang sistem. Tapi saya akan mengajak kalian dulu untuk membulatkan pemahaman kita tentang konsep dasar pendidikan dari berbagai sudut pandang. Sama seperti yang kita lakukan minggu yang lalu, saya hanya dalam proses ini saya ingin memperkuat pemahaman kalian secara individu dulu gitu ya. Jadi secara individu dulu, yang penting bekalnya kamu sebagai individu untuk belajar ini udah paham gitu ya. Kemudian nah, kalau minggu lalu kalian sudah saya kenalkan tentang apa yang dimaksud dengan pendidikan, apakah pendidikan itu proses, apakah pendidikan itu produk, bagaimana pendidikan dipandang sebagai sesuatu yang sempit, atau bagaimana pendidikan kalau dipandang secara luas. Saya lihat kalian sudah punya pemahaman yang cukup. Kemudian hari ini kita akan mempertajam pemahaman kalian ke pandangan pendidikan dalam dunia barat. Nah, secara umum di barat itu ada 3 kelompok yang dikelompokkan ya. Menurut para filsuf ini ada klasik, liberal, dan progresif. Dalam kuliah semester 1 ini kalian juga mendapatkan mata kuliah filsafat pendidikan, dan perlu diketahui bahwa teori-teori ini muncul sebagai hasil pengembangan filosofi para ahli, para filsuf. Sehingga karena ini mata kuliah pengantar pendidikan dan bukan filsafat pendidikan, saya tidak akan membahas tentang ontologi, metafisik, dan aksiologi dan sebagainya. Saya hanya akan mengambil garis besar dari apa poin-poin yang ada dalam teori-teori atau pandangan-pandangan dari ketiga kelompok ini tentang pendidikan. Harapan saya setelah kalian memahami ini, nanti kita akan masuk ke sistem pendidikan Indonesia dan mulai merefleksikan sebenarnya sistem pendidikan kita itu masuk kelompok mana gitu. Masuk kelompok mana? Apakah klasik, liberal, atau progresif, atau
campuran dari semuanya gitu ya. Oke, ready ya, dimulai ya. Nih yang pertama ya, yang pertama adalah pandangan klasik. Pandangan klasik ini merupakan pandangan para filsuf yang awal-awal mencetuskan tentang teori-teori pendidikan. Dalam pandangan klasik atau tradisional yang tokohnya itu ada Socrates, ada Plato, ada Aristoteles, mereka menganggap bahwa manusia adalah terdiri dari pikiran dan tubuh. Jadi manusia itu kalian lihat badan kalian itu adalah tubuh. Di dalam tubuh itu ada pikiran. Itu pandangan orang klasik ya. Menurut pandangan klasik, memang antara pikiran dan tubuh itu harus selaras supaya hidup manusia itu bisa berjalan semestinya. Bisa berjalan dengan baik sebagaimana semestinya. Tetapi, nah ini yang perlu ditekankan ya, perlu difahami clue-nya. Menurut pandangan tradisional atau pandangan klasik, tubuh ini dikendalikan oleh pikiran. Tubuh dikendalikan oleh pikiran. Dalam pikiran itu ada 3. Ada akal, ada nafsu, ada kehendak atau emosi. Semangat, gairah. Kalau nafsu itu keinginan fisik. Ya. Nah, dalam pandangan klasik, akal, nafsu dan kehendak itu semua ada dalam pikiran, dalam jiwa manusia, mind atau soul gitu ya. Nah, ketiga ini bisa dikendalikan oleh akal. Jadi akal itu sebagai pengendali semua bagian tubuh. Menurut pandangan klasiknya, akal sebagai pengendali bagian tubuh. Akal itu apa? Dari intelektual. Sehingga menurut pandangan klasik, yang fokus dikembangkan terlebih dahulu agar mampu membangun manusia seutuhnya itu adalah dengan cara fokus ke pengembangan intelektual. Seperti contohnya yang terjadi di negara kita. Fokus ke pengembangan akademik. Meskipun ketika mengembangkan akademik bukan berarti mengabaikan pengembangan karakter atau moral. Tetapi moral, karakter, nilai itu bisa berkembang dalam tubuh manusia kalau akalnya sudah bagus, berkembang dengan optimal, dengan baik. Begitu pandangannya klasik. Sekarang saya mau tanya nih pada kalian ya. Sebelum saya tanya, ini dulu dijelaskan bahwa menurut pandangan klasik itu seperti itu. Kita tidak dipandang sebagai seorang yang utuh, tapi ada 2 hal gitu. Siapa yang mengendalikan, siapa yang dikendalikan. Kalau itu menurut pandangan klasik, kalau akalnya bagus, intelektualitasnya bagus, maka dia bisa menekan nafsu, dia bisa juga memilah mana kehendak yang harus dituruti, mana kehendak yang tidak. Sehingga tubuhnya bisa bergerak sesuai dengan nilai-nilai yang disetujui oleh akal manusia. Tuh ya, gambarannya menurut pandangan klasik. Sampai di sini saya mau tanya, adakah yang ingin berpendapat? Belum? Oke, kalau belum, saya tanya dulu nih. Kalian pasti pernah belajar di SD, SMP, SMA, ya. Ketika di SMP atau SMA, saya mau tanya, siapa yang akan mendapatkan julukan sebagai anak juara 1? Yang seperti apa? Silakan raise hand. Oke. Mbak Hilda, silakan. Yang mendapat nilai bagus dalam pelajaran. Dapat nilai bagus dalam pelajaran. Itu kata Hilda. Kalau Syaharani? Kalau dulu di sekolah itu selain dapat nilai bagus, perilakunya juga bagus sama Ustadz. Harus bagus perilakunya juga ya. Oke, kalau kata Mbak Hilda yang cenderung juara 1 itu yang kalau ujiannya tertinggi ya.
Oke. Siapa lagi yang berpendapat? Selain Hilda sama Syahrani? Vina. Vina Yang sama Anya. Silakan Vina dulu lalu Anya. yang aktif yang selalu bertanya gitu, Bu. Yang aktif, yang selalu bertanya. Kalau yang ujiannya tinggi? Iya, mungkin itu kan bisa dari belajar gitu, Bu. Mm-mm. Nggak selalu yang pintar, tapi kan kalau belajar pasti nilai ujiannya pasti bagus. Oke. Oke. Oke, makasih Mbak Vina. Anya, silakan Anya. Yang sudah raise hand. Tadi udah Udah. dijawab sama Vina, Bu. Sama ya. Coba kamu jawab apa yang mau dikatakan. Iya, keaktifan Keaktifan dalam kelas. kelas. Oke, menurut Anya sama ya seperti teman yang lain bahwa keaktifan di kelas akan menentukan seseorang bisa menjadi juara di kelas. Lalu begini, saya tanya, anaknya aktif, rajin. Lalu kalau pas ujiannya jelek, ujian nasional lah jelek, mungkinkah dia menjadi seorang yang juara? Enggak. Enggak. Siapa lagi yang menjawab selain Syahrani? Dia aktif, rajin, aktivis kampus. Pas ujian nasional, dia nggak bisa jawab. Apa yang terjadi? Silakan Mbak Dewi Rika. Kemungkinan dia pintar atau cerdas di kegiatan-kegiatan, lebih ke kreativitas atau otak kanan kali, Bu. Lalu dia kalau ujiannya nilainya jeblok, dia jadi juara nggak? Kemungkinan tidak. Tidak. Dia seorang aktivis, pintar, baik. Lalu ujian nasionalnya jelek, tapi dia juga nggak ikutan lomba ya. Tapi dia baik. Apakah dia lalu ujian nasionalnya jelek? Mungkin nggak dia masuk sekolah favorit saat itu loh ya. Kita bicara saat itu, saat aja ujian nasional. Mungkin nggak masuk sekolah favorit. Nggak mungkin. Tidak mungkin. Itulah yang sudah dilakukan dan sudah menjadi pengalaman kalian. Seperti itu kan ya. Masuk ke jenjang dari SD ke SMP, SMP ke SMA itu yang menjadi dasar utama itu apakah perilaku atau nilai UN saat itu? Yang menyebabkan kamu keterima di SMA apa di SMP? Nilai UN. Betul kan, nilai UN. Sehingga pada saat ada UN, menurut pendapat kalian, apakah sesuai dengan pandangan klasik tadi? Pandangan klasik tadi mengatakan bahwa manusia itu terdiri dari tubuh dan pikiran. Pikiran itu yang mengendalikan tubuh, terutama akal. Maka akalnya harus dibina, intelektualnya harus dibina supaya intelektual itu bisa mengendalikan tubuh manusia. Dengan kasusnya UN tadi, apakah ada kecocokan antara teorinya klasik dengan yang terjadi yang kalian alami di SD, SMP, SMA? Ada, Bu. Ada, katanya Iya, Bu. Hilda. Iya. Ada ya, ada kecocokan. Karena kata Dewi Rika, mungkin dia aktif, dia baik, cuma intelektualnya kurang. Iya, tapi ketika intelektualitas kalian tidak mampu menjawab soal-soal ujian nasional saat itu, tetap tidak akan menjadi dianggap sebagai siswa yang pintar gitu kan ya. Tidak menjadi orang yang sukses di pembelajaran gitu kan ya, ketika zaman UN itu loh. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Jadi, kalau kita selalu berpatok pada kemampuan intelektual, memisahkan antara pikiran dan tubuh manusia, yang menganggap memisahkan antara pengetahuan, keterampilan, lalu karakter itu hal-hal yang harus dinilai secara terpisah-pisah, maka berarti itu menganut sistem
pandangan pendidikan sistem teori klasik atau tradisional. Paham nggak sampai situ? Oke, meskipun ya, walaupun kita melihat dari satu indikator UN, kita bisa mengatakan salah satunya bentuk pelaksanaan pembelajaran pendidikan dengan menggunakan standar atau teori tradisional adalah adanya UN, tetapi kita tidak bisa mengatakan bahwa Indonesia menganut sistem atau filosofi tradisional karena memang tidak pernah dinyatakan secara eksplisit gitu. Termasuk saya juga mencari sebenarnya Indonesia itu menganut filsafat apa sih gitu. Belum ketemu saat itu. Karena memang belum disebutkan. Ketika mengeluarkan keputusan misalnya K13 tidak dengan eksplisit menganut filsafat mana gitu. Tetapi K13 sudah mulai membuka hal-hal yang baru, misalnya ada penilaian karakter dan sebagainya, tetapi tetap dipisah gitu. Guru itu harus menilai, termasuk sekarang juga di UAD ya kan, keaktifannya dinilai, pengetahuannya juga harus dinilai, tetapi itu tidak dipisah gitu ya. Nanti akan menjadi satu kesatuan. Kita lanjut ya. Jadi intinya begitu. Ketika orang hanya memandang yang paling penting itu adalah akademik, kata kuncinya akademik, intelektualitas, maka itu sesuai dengan pola pikir pandangan kaum klasik. Nah, tokoh-tokoh klasik itu banyak, bukan cuma Plato, tapi ada Aristoteles, ada Socrates. Socrates itu gurunya Plato. Socrates yang minggu lalu sudah saya sampaikan bahwa dia punya teori yang bagus, yaitu teori dialektika gitu. Teori bidan ya. Kalau ingin mengetahui isi hati seseorang, ingin mengetahui seberapa kemampuan seseorang, caranya adalah melalui diskusi. Nah, diskusi itu pasti akan mengandalkan kemampuan intelektualitas gitu ya. Tapi jangan salah paham. Jangan salah paham. Meskipun teori klasik itu menekankan pengembangan akademik, bukan berarti yang paling top itu hanya orang pinter, karena harapannya ketika seseorang sudah pinter secara akademik, dia bisa mengendalikan nafsunya, bisa mengendalikan kehendaknya. Itu. Ya, nanti bisa kalian perdalam di mata kuliah filsafat pendidikan. Bisa ditanyakan ke dosen filsafat pendidikan tentang seperti apa sih yang dimaksud dengan keselarasan antara tubuh dan pikiran menurut pandangan klasik. Kemudian yang kedua, pada awal abad 17 muncul pendapat-pendapat yang ingin melawan dikotomi pemisahan antara pikiran dengan tubuh dari para pendidik tradisional. Kenapa? Karena ketika pendidik memisahkan antara pikiran dan tubuh dan pada akhirnya menekankan hanya pada akademik saja, ternyata banyak yang tersisih. Tidak semua orang itu mempunyai kemampuan intelektual yang tinggi. Banyak anak-anak yang mempunyai minat, bakat alamiah yang akan tertutup ya ketika intelektual dia tidak tinggi. Misalnya contoh. Ada orang itu yang misalnya kalau kalian mengenal seorang artis terkenal gitu ya, artis terkenal, dia berprestasi tingkat internasional, apakah yakin kalau dia itu pandai matematika? Enggak, tidak kan ya. Apakah seorang dokter, apakah yakin dia bisa nyanyi? Belum tentu juga. Tidak kan ya, enggak kan ya. Apakah seorang olahragawan pasti dia akan bisa belajar biologi dengan baik? Enggak juga, ya kan? Nah, kaum liberalis mencoba berpikir lalu menemukan sebuah fakta bahwa dikotomi tubuh dan pikiran dan mengatakan kalau orang ingin maju, berhasil dan harus mengutamakan intelektualitas itu melanggar sesuatu, apa? Potensi alamiah seseorang. Sehingga mereka menyampaikan
pandangan dalam pendidikan itu harus mengutamakan kemerdekaan. Jadi kata kunci liberal itu adalah merdeka. Merdekanya seperti apa? Bahwa setiap orang punya potensi alamiah. Kewajiban guru menurut pandangan liberal itu adalah liberalis. Guru itu kewajibannya adalah memberikan ruang agar potensi alamiahnya berkembang secara optimal. Perilaku guru itu idealnya seperti petani yang memperlakukan benih tanaman. Saya mau tanya nih, ini contoh, adakah yang tahu bedanya antara optimal dengan maksimal? Mengembangkan potensi alamiah secara optimal dengan mengembangkan potensi alamiah secara maksimal, ada yang tahu bedanya? Oke, Dewi Rika. Izin menjawab, Bu. Mm-mm. Mengembangkan diri secara optimal itu contohnya seperti kan kalau optimal itu semampunya kita, sebisanya kita sampai mana. Kalau maksimal bisa melebihi batas kemampuan kita. Contoh kalau kita optimalnya sampai 90, berarti udah sampai 90. Kalau maksimal berarti lebih dari 90. Itu setahu saya, Bu. Oke. Terima kasih. Oke. Ada lagi yang berpendapat? Anindita? Silakan. Kalau optimal itu menggunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan hasil yang baik gitu, Bu. Mm-mm. Terus kalau maksimal itu memaksimalkan apa yang kemampuan yang dimiliki untuk mendapatkan hasil yang baik. Oke. Iya. Oke, makasih Mbak Anin sama Mbak Dewi Rika. Saya coba untuk memberikan sebuah ilustrasi, saya harap nanti ada yang menyimpulkan ya. Contoh gini ya, Vina misalnya, katakan saja Vina, karena yang di layar saya yang kelihatan adalah Vina. Vina itu mempunyai bakat alamiah, potensi alamiah, misalnya menjadi seorang penyanyi. Penyanyi apa ya misalnya? Penyanyi seriosa misal. Guru tahu dia pandai bernyanyi seriosa. Lalu guru memberikan ruang dengan cara ada les seriosa misalkan di sekolah, dan dia bisa berkembang. Dia bisa mengembangkan potensi bernyanyinya dengan baik. Mungkin misalnya Vina bisa ikut lomba dan sebagainya. Secara potensi Vina, betul seperti Dewi Rika tadi, dia bisa berkembang. Bernyanyinya tidak mati begitu saja, dan sudah bagus kalau dalam lingkup sekolah. Tetapi kalau itu namanya berkembang secara optimal. Kalau Vina dibandingkan dengan tokoh penyanyi seriosa kelas dunia, Vina nggak ada apa-apanya. Karena yang dibandingkan itu dengan orang lain. Sehingga kalau maksimal itu standarnya siapa? Orang lain. Kalau optimal itu standarnya siapa? Diri sendiri. Kalau dalam teori ekonomi itu namanya keunggulan absolut dan keunggulan komparatif. Nah, optimal itu keunggulan komparatif. Nah, sehingga dalam proses mengembangkan diri, guru itu harus berupaya untuk mengembangkan apa sih sebenarnya yang dimiliki oleh para siswa. Akan lebih baik kalau bisa berkembang secara optimal maupun secara maksimal. Ada kompetitif dan juga ada komparatif gitu. Kalau kompetitif itu maksimal ya. Nah, sebelum ke kompetitif ya kita komparatif dulu gitu. Karena kalau ketika kita harus berkembang secara kompetitif dan ternyata kita belum berhasil mengalahkan standar yang kita jadikan patokan, apa yang akan terjadi? Ya putus asa karena merasa tidak sampai-sampai kalau standarnya orang lain terus gitu. Nah, dalam pandangan pendidikan liberalis, anak itu harus berkembang dengan baik.
sesuai dengan potensi alamiahnya. Supaya anak itu berkembang dengan baik, maka tugas guru adalah memberikan ruang supaya dia bisa berkembang secara optimal juga maksimal. Guru harus pandai. Jadi ibaratkan seorang petani kalau punya bibit tuh, itu saya contohkannya di sawah ya, punya bibit supaya padi itu tumbuh berkembang dengan bagus, maka apa yang dilakukan oleh petani sebelum ditanam, sawahnya diapain dulu? Ya diolah dulu, dibajak, diberi. Oke, Santita silakan Mbak Santita yang tadi raise hand. Maaf Bu, tadi kepencet Oh, soalnya. kepencet. Oke. Oke, nggak apa-apa. Kalau mau berpendapat boleh. Belum? Oke, baik. Kalau belum nggak apa-apa. Jadi guru itu memang tugasnya mengembangkan potensi siswa, tapi guru juga harus berperan di situ. Dia harus mencoba membangun lingkungan yang bagus, memberikan kesempatan yang baik supaya anak-anak itu bisa berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing. Sehingga harapannya orang yang intelektualnya tidak terlalu tinggi tidak tersisih oleh orang-orang yang intelektualnya tinggi, karena semua orang mempunyai potensi masing-masing. Itu seperti tadi ilustrasinya ya, seorang dokter belum tentu pandai bernyanyi, seorang penyanyi belum tentu pandai matematika. Permasalahannya adalah kalau model pendidikan dengan standarnya ujian nasional, konsep ini tidak mungkin bisa terjadi. Mencoba menghargai semua potensi orang tapi ujung-ujungnya nilainya harus tinggi, tetap nggak masuk gitu, tetap nggak masuk. Oke, gitu ya. Nah, itulah pandangan liberalis. Titik tekan untuk kaum liberalis ini adalah kemerdekaan individual. Kemerdekaan individual. Gitu ya. Oke. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Kalau belum, saya lanjutkan dulu ya. Nih yang ketiga, progresif. Secara umum, liberalis sama progresif itu hampir sama. Sama-sama menekankan bahwa semua orang punya hak. Manusia itu tidak dipisahkan antara tubuh dan pikiran. Manusia itu satu kesatuan utuh. Sama liberalis dan progresif itu. Tetapi bedanya titik tekannya di sini. Kalau liberalis titik tekannya adalah kemerdekaan individual, meskipun pada akhirnya kemerdekaan individual itu ditujukan untuk kepentingan kelompok. Kalau orang progresif sejak awal dia sudah memiliki pemahaman apapun yang dia lakukan dalam bidang pendidikan, apapun yang difikirkan itu kondusif untuk perkembangan sosial seseorang. Itu bisa mendukung terbentuknya masyarakat yang bagus. Masyarakat mempengaruhi ke perkembangan individu dan begitu pula sebaliknya. Kalau kalian punya kesempatan, silakan browsing tentang Education and Social and Education, tulisannya John Dewey. Banyak tokoh-tokoh progresif. Nah, salah satunya saya ambil adalah contohnya John Dewey. John Dewey salah seorang tokoh pendidikan progresif yang mempunyai keyakinan bahwa pendidikan yang baik itu adalah pendidikan yang didapat sebagai hasil rekonstruksi pengalaman. Jadi kalau kita belajar hanya ngomong doang seperti ini, menurut hanya bicara saja, tidak ada pengalaman, maka itu tidak akan berarti. Perlu ada pengalaman supaya dia bisa menambah arti dari pengalaman dan mengarahkan jalannya pengalaman berikutnya. Supaya tidak bingung, coba kalian perhatikan gambar ini. Kelihatan kan ya gambarnya ya? Ini ada pengalaman masa lalu. Pengalaman itu apa yang sudah terjadi dan kita alami. Itu namanya pengalaman. Nah, dalam konteks ini, pengalaman yang dimaksud dengan John Dewey itu tidak terbatas pada pengalaman hidup, tetapi pengalaman yang direkonstruksi secara sengaja oleh para pendidik. Misalnya
kegiatan laboratorium gitu yang dimaksud oleh John Dewey. Praktik-praktik apa yang dilakukan di sekolah. Nah, ketika pengalaman masa lalu ada dalam diri seseorang, kemudian seseorang itu, kondisi internal kita, berinteraksi dengan kondisi eksternal. Kondisi eksternal itu bisa benda, bisa lingkungan sosial, bisa orang-orang, bisa bahan ajar dan sebagainya. Terjadi interaksi yang berkelanjutan sehingga memberikan pengalaman belajar, dan pengalaman belajar itu menyebabkan tumbuhnya kemampuan berpikir, keterampilan, dan mempengaruhi apa yang akan terjadi di masa depan atau pengalaman masa depan, maka itu dikatakan sebagai proses pendidikan, proses pembelajaran. Jadi dalam pemahaman progresif John Dewey bahwa kalau kalian melakukan sesuatu dan itu mempengaruhi hidup kalian, mempengaruhi apa yang akan terjadi di masa depan kalian, itu namanya belajar. Tetapi meskipun kalian melakukan sesuatu melalui proses, mengalami hal, dan itu nggak ngaruh terhadap pola pikir, nggak ngaruh terhadap kemampuan, itu bukan belajar, itu bukan pendidikan. Gitu. Sampai di situ, ada yang bertanya? Oke, sebelum kalian bertanya, saya beri contoh lagi. Misalnya begini, hari ini kalian belajar dengan saya meminta, ayo coba pahami perbedaan antara klasik, liberalis, dan progresif. Kalian ikut. Ketika selesai belajar, ditanya apakah ada perubahan pola pikir di situ, apakah kalian punya sikap mana yang cocok untuk pendidikan abad 21 ini. Lalu kalian mengatakan, entahlah. Berarti itu bukan pendidikan, karena lewat gitu. Paham gak? Menurut John Dewey yang namanya learning itu, menurut John Dewey yang namanya pendidikan itu, atau pengalaman yang termasuk pendidikan itu, hanya pengalaman yang mempunyai makna pada hidup seseorang. Saya stop share. Kita lanjutkan diskusi. Sampai di sini, apakah kalian mengalami kesulitan untuk memahami konsep pendidikan dalam pandangan klasik, liberalis, dan progresif? Kalau ada kesulitan silakan ditanyakan. Kayaknya udah paham semua deh. Oke, Devia Eka. Silakan Mbak Devia Eka. Untuk yang progresif itu pengalamannya seperti apa contohnya, misalnya saya masih bingung. Oke. Makasih Mbak Devia. Pengalaman dalam progresif itu, kalau menurut John Dewey itu, kalau dalam konteks pendidikan formal, kalau kita terapkan John Dewey dalam pendidikan formal, maka kalau belajar itu harus langsung berhubungan dengan bendanya. Misalnya, kalau ingin mahasiswa tahu tentang proses pembelajaran yang menekankan misalnya pendidikan progresif, ya dosen memberikan contoh pola pikir terbuka. Kalau ingin mengajarkan anak-anak misalkan tentang ini yang disebutkan oleh John Dewey ya, misalnya ingin mengajari tentang batu-batuan hasil lahar gitu ya misalnya. Guru tidak cukup untuk menyampaikan bahwa batuan itu tersembur dari gunung api lalu turun ke bawah, meleleh dan mengalami pengerasan gitu. Tidak cukup seperti itu. Yang efektif itu, yang bagus itu dan akan berkesan menjadi pengalaman bermakna adalah ketika anak diajak bareng, disuruh menyentuh ini loh batunya. Atau kalau kita ingin kalau kalian itu guru BK ingin mengajak siswa untuk menjadi orang baik, tidak cukup dikatakan baik itu adalah seperti ini, tapi tunjukkan bentuk baik itu seperti apa.
Jadi pengalaman praktek. Jadi pengalaman yang termasuk pendidikan itu ketika dia melakukan sesuatu dan ada maknanya, itu dalam konteks sekolah ya. Jadi cenderung ke praktik, realisme. Kalau ke filsafatnya itu realisme, tanpa ada, bisa disentuh, bisa dilihat, sehingga peserta didik lebih mudah untuk memahaminya, untuk memaknainya dalam diri mereka. Bisa dipahami, Mbak? Bisa, Bu. Oke, yang lain silakan. Apakah bisa dipahami juga? Bentuk pengalaman bermakna. Jadi kalau makanya contoh gini, kalau kita belajar misalnya tidak ada kendala dan off cam, kalian pergi aja kemana gitu, saya tidak bisa melihat misalnya Jendra itu ada nggak di sana, Fikri itu ada nggak di belakang video itu gitu, apakah Afifah itu ada apa enggak gitu. Nah, saya juga tidak tahu. Misalnya mereka tidak mendengarkan langsung, tidak bertanya, ya hanya lewat saja misalnya, akan berbeda dengan orang yang misalnya Azahra, Legiaria, Anya, Anissa tampak muka dan secara langsung bertanya kalau nggak ngerti, kesannya itu akan pasti berbeda. Ibarat kalau kalian duduk ya, kalau di kelas ada kursi depan, kursi belakang, kira-kira akan bermakna yang mana pengalaman belajarnya kalau duduk di depan sama duduk di belakang? Duduk depan. Nah, analoginya begitu juga. Ya, jadi pengalaman itu akan lebih bermakna kalau kita serius dan mendekati objek yang sedang kita pelajari. Coba kalian bandingkan ketika kalian on cam dan off cam. Bandingkan, rasakan aja gitu ya. Lebih paham mana ketika off cam dan on cam. Lebih paham mana ketika sinkronus dan asinkronus. Ya mungkin suatu hari saya juga mungkin akan melakukan pembelajaran asinkronus, karena kalau sinkronus semua takutnya gini. Setahun lalu itu mahasiswa S1 itu demo. Katanya pembelajaran di UAD itu boros katanya. Kenapa? Dosennya maksa harus sinkronus terus gitu ya. Nah, saya terpaksa karena ini pemahaman konsep, tetap saya harus sinkronus gitu. Kenapa pemahaman konsep gitu? Supaya saya juga tahu kalian paham apa enggak gitu ya. Dan nanti kesana-sana untuk tugas tidak mungkin harus on cam terus, karena ada berbagai pekerjaan yang harus kalian lakukan di belakang kamera gitu. Gitu. Baik, sampai di situ semoga sudah dipahami ya. Waktu kita tinggal sebentar lagi. Ya. Intinya saya ingin mengajak kalian untuk mempunyai sudut pandang yang banyak gitu. Dan nanti ketika sudah matang kalian barulah boleh memilih gitu. Pelajari dulu aja sekarang tuh. Pelajari dulu, dilihat, difahami gitu ya. Dialami dulu gitu. Lalu kalian menentukan mana yang cocok. Oke? Baik. Mari kita masuk ke pokok inti pertemuan kita yang keempat, sebagaimana yang sudah kita sepakati di RPS. Hari ini kita akan mengenal tentang pendidikan nasional. Sedikit saja ya, nggak usah banyak-banyak, nanti banyaknya minggu depan. Pendidikan nasional itu intinya bahwa proses pendidikan di negara kita itu kan dikembangkan berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntunan perubahan zaman. Artinya kan harus adaptif ya untuk proses pendidikan di Indonesia itu. Jangan kekeh saja harus seperti masa lalu. Kalau ada perubahan jangan kagetan gitu. Jadi kalau memang kalian pelajar Indonesia itu ya nggak boleh kagetan. Ikuti perkembangan itu dengan baik. Yang tidak boleh itu adalah ketika mengikuti arus tanpa dasar. Nggak boleh, mengikuti arus nggak boleh. Tetapi adaptif itu wajib. Karena kalau orang yang nggak bisa adaptasi sulit. Dia sulit untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang semestinya gitu. Karena budaya itu terus berubah. Walaupun Indonesia itu adalah negara timur, tapi faktanya banyak hal-hal liberal yang sudah ada dalam kehidupan kita.
Ya mau tidak mau kita harus paham itu gitu. Kita harus tahu menempatkan sebenarnya saya ada di posisi mana gitu. Terkait dengan pandangan klasik, liberalis, progresif dan sebagainya, nanti saya akan meminta kalian untuk berpikir sebenarnya sekarang kita itu di posisi mana. Kan sekarang UN udah nggak ada gitu kan ya. Menilai orang sudah tidak lagi berdasarkan intelektualitas. Sejak diedarkannya surat edaran menteri yang menentukan bahwa proses penentuan kelulusan itu bukan berdasarkan ujian nasional. Nah, ini sesuatu yang baru. Meskipun bagi orang-orang tertentu itu dianggap sebagai sesuatu hal yang nggak benar. Nah, sulit dong, gimana kita tahu orang yang berkualitas dan tidak gitu, karena sudah saking lamanya berpuluh tahun Indonesia merdeka menilai orang itu dengan nilai ujian gitu. Maka ketika tidak ada ujian tuh bingung bagaimana menentukan orang itu berkualitas atau tidak. Nah sekarang sedang dimulai ke arah itu. Indonesia punya visi bahwa membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup. Jadi belajar terus. Belajar itu harus menjadi orang yang unggul, terus berkembang, sejahtera, berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila. Komplit banget, seperti biasa. Indonesia itu pasti konsepnya itu sangat komplit. Saking komplitnya sampai bingung untuk bagaimana merealisasikannya karena komplit. Sulit untuk mencapai kondisi ini, bahkan untuk memahami kondisi ini pun mungkin perlu berhari-hari untuk memahami sebenarnya kalau pembelajar seumur hidup yang unggul itu seperti apa, terus berkembang itu seperti apa, sejahtera itu seperti apa, berakhlak mulia itu seperti apa, itu juga perlu pemahaman tersendiri. Nah, tetapi jangan kita lalu memandang sesuatu itu hal yang sulit. Ini tuh tidak sulit. Kalau kita memandang ini mudah, ini tuh mudah, gampang saja. Sepanjang kita mau belajar, menambah pengetahuan, memperbaiki diri berdasarkan nilai yang ada di dalam negara kita dan agama yang kita anut, budaya-budaya yang berlaku di sekitar kita dan Pancasila, itu adalah proses menuju pewujudan visi pendidikan Indonesia. Di sini ada kalimat terus berkembang, sejahtera dan lain-lain. Nanti kita bahas dulu bahwa dalam proses untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia, pemerintah kita sekarang sedang mengadakan sebuah program yang sedang masif dilaksanakan. Terlepas dari pandangan politik pendidikan, kita bicara dari sisi akademisi bahwa program yang sedang dilaksanakan oleh Kemendikbudristek berupa program guru penggerak, program sekolah penggerak adalah sebuah upaya yang sedang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia 2035 dan untuk membangun profil pelajar Pancasila. Ini yang harus kalian pahami. Nanti silahkan di luar jam kuliah saya kalian belajar seperti apa sih pelajar Pancasila itu, seperti apa sih program guru penggerak, seperti apa sih program sekolah penggerak yang ada di internet. Dengan mudah kita mendapatkan sumber-sumber belajar itu. Nah, yang ingin saya tekankan di sini kalimat sejahtera. Waktu SMA belajar ekonomi kan ya? Iya. Oke. Mungkin ada juga yang dari IPA. Enggak ya? Oke. Oke. Yang dari IPA mungkin ada juga sih yang tahu ya. Kalimat sejahtera itu sebenarnya apa sih? Kan pelajar Indonesia itu harus belajar terus berkembang, jadi pembelajar seumur hidup, harus menjadi orang yang unggul dan sejahtera. Tentunya sejahtera itu menjadi well-being gitu ya, yang sekarang sedang digembor-gemborkan dan sedang dipromosikan. Harus well-being orang tuh, guru ya harus well-being, murid harus well-being. Kata well-being atau sejahtera itu sebenarnya apa sih? Oke, saya pancing dengan gini ya. Kalau orang sekolah pinter lalu kerja dapat duit banyak gitu ya, saya tanya, kalau seseorang uangnya banyak itu sejahtera apa enggak? Sejahtera.
Ya, Nah, dia bilang sejahtera. Siapa lagi yang mau jawab tadi? Legia? Sejahtera nggak itu? Kalau orang duitnya banyak. Belum tentu. bisa Kata dia belum tentu. Bu. Gimana, Belum Mbak? tentu, Bu. Oh, belum tentu kata Aulia. Belum tentu. Belum tentu, Bu. Belum tentu. Kalau menurut ini yang saya belum dengar suaranya Mas Fikri. Halo Fikri. Iya Bu, Kalau orang duitnya banyak itu sejahtera nggak sih? belum Bu, belum tentu. Belum tentu. Kalau Jendra? Jendra? Nggak mesti Bu. Nggak mesti. Nah, kalian bilang kalau duit banyak itu nggak mesti. Jadi sejahtera itu seperti apa contohnya? Hanafi mau ngomong? Bahagia Ibu, menunjuk keadaan. Sejahtera itu Oke, Vina bahagia. Hanafi? kebebasan. Kebebasan. Ya, Oh, oke. Aulia Putri, angkat tangan. Silakan Aulia. Iya, Bu. Keadaan yang lebih baik. Oke. Kalau kata Vina, kata kuncinya adalah bahagia yang Vin tadi ya. Kalau Aulia keadaan yang lebih baik. Kalau Hanafi itu kebebasan. Ada lagi? Nadia Rahma sama Rika. Nadia dulu. Azhara juga. bisa memenuhi kebutuhannya sendiri gitu. Oke, kebutuhan apa Mbak? Ya apa aja gitu. Semuanya, lahir batin, dunia akhirat. Iya. Oke. Azhara. Menurut saya itu terlepas dari segala macam gangguan. Terlepas dari segala macam gangguan. Fisik mental ya. Gangguan fisik mental ya. Dewi Rika? Keadaan sehat, Bu, damai, Mm-mm. tenang, Mm-mm. bahagia, happy. Happy ya. Kata kuncinya tuh happy ya. Kalau sejahtera itu kata kuncinya happy. Kalau saya tanya tadi apakah uang banyak itu sejahtera, belum tentu. Tapi kalau kamu sehat, sehat fisik, wajah cantik, putih, bersih, kurus, tinggi, langsing, tapi nggak punya duit, sejahtera nggak? Jendra tuh tunjuk tangan. Gimana Mas Jendra? Hah? Nggak Bu. Enggak juga. Ya. Lingkungannya aman, damai. Tapi nggak ada duit gitu. Bisa nggak sejahtera? Enggak Bu. Enggak. Harus seimbang. Kalau saya balik, banyak duitnya, bisa beli apapun. Tapi sakit, nggak bisa makan apa-apa. Sejahtera nggak? Enggak. Nggak Bu. Jadi memang sejahtera itu kuncinya happy, terpenuhi segala kebutuhan lahir maupun batin. Nah, yang ingin saya tekankan adalah visi pendidikan Indonesia itu kan seperti itu ya. Mengharapkan kalau kalian belajar dengan sungguh-sungguh menjadi pembelajar seumur hidup, menjadi orang unggul, bisa memenuhi seluruh kebutuhan sehingga muncullah kesejahteraan. Harapannya kan begitu. Maka dibuatlah profil pelajar Pancasila, nanti akan kita pelajari minggu depan, dan minggu depan kita juga akan belajar tentang bagaimana makna pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro yang saya lihat menjadi salah satu pondasi untuk program-program yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah saat ini di program guru penggerak maupun program sekolah penggerak. Begitu ya. Oke, terima kasih sudah setuju kalau uang itu bukan segalanya. Tetapi kalau nggak punya duit juga susah gitu. Sampai saya pernah dengar itu teman saya udah pensiun, beliau suatu hari update status gini. Ternyata lagunya Kus Plus tuh belum tentu bener loh. Kena. Saya tanya yang mana nih? Hati senang walaupun nggak punya uang. Ternyata pas nggak punya duit tuh pusing juga sih gitu. Makanya ketika belajar itu ya kita perlu idealis, tapi kita juga perlu tahu
apa yang akan saya lakukan 3 tahun, 4 tahun mendatang ketika sudah lulus dari S1. Karena itu yang membuat kalian akan menentukan bagaimana pengalaman ini bisa menuntun ke pengalaman masa depan gitu. Kalau kalian sudah tahu masa depan saya mau ngapain, apapun yang dilakukan diarahkan untuk ke sana gitu. Gitu. Harapan saya mulai hari ini kalian harus sudah mulai menentukan besok saya mau lulus berapa tahun, besok saya mau menulis skripsi tentang apa, besok saya mau lulus kapan. Jadi mahasiswa yang baik itu adalah tahu kapan masuk, tahu kapan harus keluar. Mentang-mentang 4 tahun terus harus dihabiskan 4 tahun, jangan dihabiskan 4 tahun, kan boleh berapa 7 semester plus 1 hari ya. Nggak harus full 8 semester gitu. Apalagi nambah, mentang boleh nambah terus nambah. Nggak boleh ya. Jadi silahkan tentukan sejak hari ini saya mau ngapain, supaya semua kegiatan itu diarahkan ke situ. Kalian harus punya proyek untuk diri kalian sendiri sejak sekarang. Saya sampaikan ini supaya kalian juga bisa lulus tepat waktu. Kalau sudah tahu saya tertarik kemana, mau ngapain, nanti proses pembelajaran itu akan diarahkan oleh kalian sendiri untuk mendapatkan informasi yang banyak tentang itu gitu. Oke, jadi untuk hari ini saya kira udah cukup. Kalau kebanyakan ngobrol juga percuma. Jadi belajar itu dikit-dikit aja tapi masuk ya. Ada yang mau menyampaikan closing statement? Oke, Cahya Sakinan dia. Semoga ini bukan karena salah pencet lagi kayak tadi. Silakan, Cahya. Maaf Ibu. Maaf, kepencet Ternyata kepencet ini. Oke, nggak apa-apa. Ya, setidaknya saya tahu kamu ada di sana. Ada yang mau closing statement? Kalau tidak, biar saya yang closing statement ya. Jadi hari ini kita kepencet lagi siapa tuh yang barusan kling gitu, nggak jadi. Jadi hari ini setidaknya kita bisa membuka wawasan ya, bahwa kita ini adalah, saya berharap kalian juga meskipun saya tidak akan maksa, tapi saya berharap kalian paham bahwa tubuh pikiran itu bukan hal yang bisa dipisah-pisahkan gitu ya. Pikiran itu ada dalam tubuh kita, dan kita ketika belajar itu harus all out gitu, komprehensif. Dan proses belajar ini harus dilakukan dengan senang hati. Bukan semuanya harus menyenangkan, nggak mungkin. Coba nanti setelah kuliah, setelah selesai saya kasih kuis. Dikasih kuis itu bukan hal yang menyenangkan. Tetapi kalau kalian membayangkan ini adalah kepentingan saya, lakukan dengan senang hati. Suatu hal yang sama tapi beda. Ya. Suatu yang beda tapi sama gitu. Dikasih kuis itu memang pekerjaan dan tidak menyenangkan. Tetapi kalau kamu melakukannya dengan senang hati ya enggak tertekan gitu. Enak aja gitu ya. Jadi silakan mari kita membuka untuk punya wawasan yang luas, punya sudut pandang yang fleksibel, jangan menjadi orang yang kaku gitu ya. Dan belajarlah untuk menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Insya Allah minggu depan kita akan belajar lebih banyak tentang sistem pendidikan Indonesia yang sedang terjadi saat ini. Kemudian kita akan belajar tentang Ki Hajar Dewantoro, bagaimana pembelajaran yang berpihak pada murid itu seperti apa gitu. Ya, semoga saya juga bisa melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid, dan kalian juga bisa. Oke, itu aja ya. Baik, terima kasih untuk semuanya. Semoga kalian sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Sama-sama. Salam. Oke. I love you semuanya. Love you, Bu Nur. Oke. Oke, saya close ya.